bagaimana Ustadz kalau zakat menggunakan uang? No, zakat Atau gini Ustadz, bukan uang sih, apa ya namanya? Sekarang kan sudah zaman transfer gitu Ustadz. Ada transfer, ada pakai e-wallet seperti Dana, Link Aja, dan semacamnya, banyak itu Ustadz ya. Iya. Atau transfer top up gitu Ustadz. Iya. Dia kan umumnya kan kalau di Indonesia itu kan beras. Iya. Atau uang. Tapi karena zaman sudah semakin canggih, dia zakatnya itu pakai transfer. Nah, gitu Ustaz. Top up itu boleh atau tidak Ustaz? Bentar, itu yang top up itu atau transfer itu nominalnya seharga apa dulu? Ya itu, anggaplah zakat itu berapa kalau dinominalkan? Gitu. Kalau zakat itu kan identik dengan beras kalau Indonesia itu. Kalau beras biasanya ada yang 2,5 kilo, kadang ada yang 3 kilo. Kalau 2 kilo itu sekarang berapa? 3 kilo lah. 3 kilo. Mungkin kalau 3 kilo harga sekarang bisa 50-an itu. Nah, ya 50. Kalau pakai beras yang oke, super. Ya, anggaplah dia itu transfer sebanyak 50.000. Misalkan saya Ustadz mau zakat, saya transfer ke rekening sampean. Lalu setelah saya transfer, saya kirim bukti screenshotnya, slipnya ke sampean itu. Ustadz, ini zakat saya, pakai via WA. Itu sah atau tidak Ustadz? Tapi yang menerima zakat tadi itu masuk asnaf ya? Masuk ke yang golongan 8 itu Ustadz. Sampean kan sabilillah. Iya. Seperti itu Ustadz. Belum tentu saya sabilillah. Jadi pendek kata pertanyaan ini, bagaimana hukumnya zakat fitrah pakai uang, baik secara langsung atau dengan cara transfer dan semacamnya kan begitu. Kalau melihat dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah, tampaknya itu buntu kalau kita pakai pendekatan berfikih secara kauli. Tapi saya teringat ada ulama dari Indonesia itu yang terkenal kepakarannya dalam bidang fikih dan juga usul fikih dan juga pakar maqasid. Beliau adalah Kiai Afifuddin Muhajir. Terkenal di mana-mana kalau beliau melontarkan statement tentang kefikihan itu pasti disertai nalar mantiki, fikihnya itu main seperti itu. Lah, saat beliau ditanya tentang fenomena hukum orang zakat fitrah memakai memakai uang seharga beras 3 kilo seperti itu, beliau mengatakan boleh boleh dan sah dengan 2 pendekatan. Pendekatan pertama, kata beliau, memakai pendapat salah satu ulama dari mazhab Maliki, yaitu Abil Qasim kalau tak salah, yang diketuai oleh beliau itu, di mana beliau mengatakan boleh zakat fitrah itu seharga, jadi mengeluarkan dalam bentuk uang seharga makanan pokok setempat. Jadi sekali lagi Abil Qasim mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga makanan pokok setempat. Itu pendekatan yang pertama. Sedangkan pendekatan yang kedua yang disampaikan oleh beliau itu adalah pendekatan berfikih secara manhaji kepada mazhab Syafi'i. Jadi tetap yang dipakai itu adalah pola pikir mazhab Syafi'i, tetapi dengan pendekatan manhaji seperti itu. Kata beliau, kalau dilacak lebih jauh, ulama Syafi'i ataupun ulama Hanafi misalkan. Ulama Hanafi ini kan antara Hanafi yang melegalkan uang di satu sisi, kemudian mazhab Syafi'i yang melarang uang di sisi yang lain, itu sebetulnya ada plus minusnya. Kalau Hanafi itu kaku dari segi uang itu harus seharga bahan-bahan pokok yang telah dinas oleh Nabi, yaitu meliputi gandum, kurma dan sebagainya seperti itu. Sedang itu sisi kakunya, tapi sisi luasnya atau fleksibelnya mazhab Hanafi itu boleh pakai uang. Sementara mazhab Syafi'i sisi keluasannya itu, fleksibilitasnya itu dari sisi boleh pakai makanan pokok meskipun tidak berupa anggur, gandum dan sebagainya. Artinya bukan yang dinas Nabi, boleh pakai makanan pokok apapun. Itu sisi luasnya.
Tapi sisi kakunya tak boleh pakai uang. Ah. Dan jika dilacak lebih jauh lagi, sebetulnya antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ini punya tujuan sama dalam hal maqasidus zakatul fitri itu. Oh, yang tadi tujuan yang pokok itu. bahwa tujuan zakat itu Tujuan kesejahteraan. pokok itu adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada fakir miskin. Agar jangan sampai ada fakir miskin yang kelaparan di hari raya itu. Melihat tujuan pokok utama daripada zakat fitrah itu adalah untuk memberi kesejahteraan kepada fakir miskin, maka kebutuhan pokok mereka itu tidak hanya tercukupi dengan beras, tetapi bisa dengan uang. Sebab justru uang ini bisa dikatakan lebih multifungsi, lebih fleksibel itu. Kadang kan kalau orang dikasih beras, sementara dia beras sudah banyak, tapi yang butuhkan sarung dan lain sebagainya. Akhirnya kan harus dijual. Kalau dikasih uang kan multifungsi, bisa beli beras, beli ikan, beli atau nambah istri misalkan. Itu masih bisa seperti itu. Karena apa tujuan daripada zakat fitrah tadi itu bisa di backup oleh duit, maka boleh pakai duit, baik secara langsung ataupun dengan secara transfer. Untuk orang jadul ya harus patampak secara Madura. Untuk orang yang sudah berpikir maju ya bisa pakai jarak jauh. Boleh tadi orang yang zakat pakai transfer itu. Terus yang terakhir ini Ustaz, ada lagi ya? Iya, ada lagi nih terakhir ini Ustaz. Lama juga ya. Tentang tadi itu termasuk salah satu golongan itu kan Ibnu Sabil. Kalau dimakna secara Roslo-Rosen, Ibnu Sabil itu Ibnu Jala, Ibnu anak, Sabil itu jalan. Ayah anaknya jalan. Jalan apa seperti itu, Ustaz? Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Ibnu Sabil itu sependek yang saya ketahui ya orang yang katakanlah semacam musafir itu. Mau bepergian, pokoknya musafir yang bepergian. Yang jelas konteks tujuannya itu bukan maksiat seperti itu ya. Di mana dia kehabisan bekal di jalan seperti itu. Dan sebetulnya walaupun nggak kehabisan bekal, sebetulnya nggak apa-apa juga itu. Boleh diberi Ibnu Sabil seperti itu. Misalkan gini Ustaz ya. Jadi itu tidak masuk ke kehabisan bekal itu walaupun kaya atau miskin ya. Meskipun misalkan gini Ustaz. Sampean kaya, alhamdulillah kan gitu. Sampean ke Jakarta karena sampean kaya pakai mobil Fortuner, misalkan. Di tengah perjalanan, anggaplah di tol, itu sampean lupa agak bawa rekening, lalu bensinnya habis, atau sampean mau makan seperti itu. Sampean mobilan Fortuner itu Ustaz. Anggaplah kalau Fortuner itu kan sana kan orang kaya gitu Ustaz. Lah apakah itu juga masuk ke Ibnu Sabil yang juga harus diberi zakat? Dengan sampean pakai mobil bagus, tapi di tengah perjalanan sampean uangnya habis atau lupa atau cecer gitu Ustaz. Iya, sebetulnya kan yang namanya Ibnu Sabil itu kan tidak harus identik miskin itu. Kalau kategorinya miskin, buat apa nampilkan Ibnu Sabil? Langsung aja ikut fakir atau miskin. Jadi dengan menampilkan Ibnu Sabil itu memang berbeda dengan fakir, bukan pula miskin. Artinya meskipun kaya, kalau dia masuk Ibnu Sabil ya sebetulnya layak. Kayak tadi itu orang yang kehabisan bekal di pertengahan jalan, yang jelas bukan perjalanan mau goyang, mau maksiat gitu. Iya, seperti itu. Kalau nonton bola ke Bandung segala macam itu saya kurang tahu apakah intinya tujuannya itu adalah perjalanan yang untuk tujuan yang baik. Lalu di tengah jalan kehabisan bekal atau tidak punya uang, entah itu memang tidak bawa atau cecer atau dirampok gitu ya Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin itu saja ya Ustaz. Ya barangkali itu ya sudah lama ini kayaknya. Ya siap. Terima kasih atas penjelasannya kepada Ustadz Mukhlis selaku Ketua LBM NU Arosbaya. Saya selaku host meminta maaf kepada pemirsa jikalau ada salah kata dan tingkah yang kurang benar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.